Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui bahwasannya tidak ada satu pujian pun dan rasa syukur yang lebih pantas untuk kita panjatkan melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan nikmat tersebut pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang dimana jumlahnya, jika kita ingin menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentunya kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka tentunya kalian tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup. Ikhwani fidin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui bahwasannya setiap Bani Adam, setiap manusia yang hidup, pastilah dia akan mendambakan yang namanya ketenangan. Pastilah seseorang dia ingin mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Akan tetapi tentunya kita ketahui bahwasannya ketenangan hidup ini bukan ketika seseorang dia memiliki harta yang banyak, bukan ketika seseorang dia memiliki jabatan yang tinggi, bukan ketika seseorang dia memiliki istri yang cantik, istri yang banyak, atau anak yang banyak. Tetapi yang namanya ketenangan hidup yaitu ketika seseorang dia memiliki ketenangan di dalam hatinya. Maka jika seseorang di dalam hatinya dia bisa menghadirkan rasa tenang, maka tentunya hidupnya pun akan mengikutinya. Hidupnya pun akan menjadi tenang. Dan ketahuilah bahwasannya hati ini tidak akan bisa merasa tenang, hati ini tidak akan berada di dalam ketenangan sehingga menyebabkan hidup kita menjadi tenang, melainkan jika seseorang dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Jadi harta yang banyak ini belum tentu bisa membuat seseorang menjadi tenang hatinya. Dia memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat juga belum tentu bisa membuat hatinya tenang. Tetapi ketenangan hidup yang dimana ini merupakan cerminan dari ketenangan hati, ini muncul karena sebab seseorang dia berbuat kebaikan. Lalu apa itu kebaikan? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Ani Nawas bin Sam'an
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah ketika engkau memiliki akhlak yang baik. Jadi orang kalau dia memiliki akhlak yang baik, meskipun dia bukan orang yang memiliki harta yang banyak, meskipun dia adalah orang yang tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka tentunya hidupnya pasti akan tenang. Hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dia senantiasa memiliki akhlak yang baik. Lalu apa itu akhlak yang baik? Karena banyak kita merasa diri kita sudah memiliki akhlak yang baik, akan tetapi terkadang kita tidak menyadari dan tidak mengetahui apa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah ketika seseorang dia menahan dirinya untuk tidak berbuat kezaliman. Dan zalim ini maknanya adalah wad'u syai' biduni makani. Ay wad'u syai' biduni makani. Ay seseorang dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah kezaliman. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik, mereka adalah orang-orang yang senantiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seseorang dia berakhlak yang baik kepada Allah, dia menjaga hubungannya kepada Allah, berarti dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak mengikuti perintah kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjauhkan dirinya dari sesuatu kecuali itu adalah hal yang diharamkan dan merupakan hal yang dihalalkan dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dia bisa menjaga keimanannya, dia bisa menjaga ketaatannya, dia bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah dia dikatakan sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik kepada Rabb-nya. Begitu juga seseorang dia berakhlak kepada manusia. Dia menjaga hubungannya dengan manusia. Dengan apa? Dengan cara dia bermuamalah kepada manusia dibangun di atas akhlak yang baik. Dia menjaga lisannya untuk tidak menjatuhkan kehormatan saudaranya sama muslim. Dia tidak mendustai saudaranya. Dia tidak berkata bohong dan juga tidak ingkar janji kepada saudaranya. Ini merupakan bagian daripada akhlak yang baik. Ya, karena tentunya saudara kita sama muslim ini memiliki hak. Kehormatannya wajib untuk kita jaga, darahnya wajib untuk kita jaga, ya, serta hartanya wajib untuk kita jaga. Tidak boleh seseorang dia mengambil harta saudaranya ya tanpa hak. Maka ini merupakan akhlak yang baik. Maka ketika seseorang dia bisa menghadirkan keimanan dan ketakwaan di dalam hatinya, baik di dalam hubungannya kepada Allah ataupun hubungannya kepada manusia, dan inilah yang disebut sebagai akhlak yang baik, maka tentunya dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Maka tentunya hidupnya akan tenang. Karena tidaklah yang menyebabkan hati ini menjadi tenang dan tidaklah kebaikan itu disebut sebagai suatu kebaikan, melainkan dia adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ya ke arah masyrik dan juga ke arah maghrib. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan, man amana billahi, ai barang siapa yang dia beriman kepada Allah, wa yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin, dan juga kepada malaikat, kepada kitabnya, dan juga kepada para nabinya. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta yang paling dia cintai, dzawil qurba, kepada keluarganya yang terdekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan juga dia memberikan hartanya kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang yang sedang melakukan perjalanan, wasailin wa firqab, dan orang yang meminta-minta, dan orang yang berhutang atau orang yang bangkrut. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, orang yang melakukan kebaikan adalah orang yang menjalankan salat, membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang yang menepati janjinya idza ahad, yakni jika dia berjanji, idza ahidu, ketika dia berjanji. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang beriman dan orang yang bertakwa,
Inilah orang yang senantiasa berada di dalam kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ini akan menyebabkan hatinya menjadi tenang. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Wabisah bin Ma'bad. Beliau mengatakan bahwasannya jitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan kepadaku, "Jita tas'alu 'anil birri wal its?" Apakah engkau datang untuk menanyakan tentang kebaikan dan juga tentang dosa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-birru matma'annat ilaihi nafs." Yang namanya kebaikan itu yang membuat hatimu tenang, yang membuat jiwamu tenang. Watma'anna ilaihil qalb, dan membuat hatimu menjadi tenang. Inilah yang disebut kebaikan. Dan tidaklah yang membuat hati ini menjadi tenang melainkan ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan ketenangan hidup, kita ingin hati kita senantiasa merasa tenang, maka hendaknya kita untuk senantiasa meliputi setiap hari kita, setiap detik kita, setiap waktu kita dengan akhlak yang baik, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, begitu juga dengan berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memiliki akhlak yang baik, karena tentunya akhlak yang baik ini merupakan salah satu dari bukti dan tanda serta realisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallimu taslima ma ba'd. Ikhwani fid din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita mengetahui bahwasannya yang membuat hati ini menjadi tenang adalah kebaikan, akhlak yang baik, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka tentunya yang membuat hati ini senantiasa menjadi gundah gulana, membuat hati ini menjadi tidak tenang, sehingga hidup kita selalu dirundung oleh rasa takut dan kekhawatiran. Tidak lain yang menyebabkan ini, pastilah dia adalah kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia melakukan suatu hal yang tidak baik kepada manusia, kemudian dia berdosa kepada Allah, maka tentunya pada saat itulah dia menjadikan hatinya menjadi tidak tenang, sehingga kehidupannya pun akan menjadi tidak tenang. Karena tidaklah ada satu dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh seseorang, melainkan dosa itu akan membuat hati seorang yang di dalamnya masih memiliki keimanan, dia akan menjadi gundah gulana. Dan ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam hadis Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas." Yang namanya dosa itu adalah yang dimana dia membuat hatimu menjadi tidak tenang, dan engkau khawatir jika perbuatan itu tampak di hadapan manusia. Inilah yang namanya dosa. Inilah yang namanya kejelekan. Tidaklah seseorang dia terjatuh ke dalam suatu dosa melainkan jiwanya, hatinya menjadi tidak tenang. Meskipun banyak manusia yang mendukung perbuatannya tersebut atau membenarkan perbuatannya tersebut, tetapi kalau orang di dalam hatinya memiliki sedikit keimanan, pasti hatinya itu akan bergejolak. Pasti hatinya akan gundah gulana untuk menolak yang namanya kemaksiatan dan juga dosa itu. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadrik." Ya, dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang dan membuat jiwamu, dadamu itu bergetar. Ya. Wa in aftaka nas au aftauka. Meskipun banyak manusia yang mendukung perbuatanmu atau yang mengatakan kepadamu atau menyuruh kepadamu untuk melakukan itu, tetapi jika hatimu tidak tenang, maka disitulah ada dosa. Maka disitulah kemaksiatan. Karena tentunya yang namanya al-iman, maka nuhafil qalb. Iman itu tempatnya di dalam hati. Seseorang ketika dia di dalam hatinya terdapat keimanan, maka iman itu tidak akan mau bersatu dengan yang namanya kemaksiatan. Kalau di dalam hatinya terdapat kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan mencorengkan keimanan. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia melakukan suatu dosa, akhta'a khati'atan nukitat qalbuhu nuktatan sauda, akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia naza'a wastaghfara wa taba, sughila qalbu. Kalau dia bertobat, dia kembali kepada Allah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dibersihkan hatinya kembali, imannya pun bertambah kembali. Wa in adat fazadat. Kalau dia mengulanginya, maka tentunya akan bertambah titik hitam itu. Wa dzalika ran. Dan inilah yang disebut sebagai ran. Disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Dan seseorang yang ketika kemaksiatan dosanya itu telah memenuhi hatinya sehingga hatinya menjadi mati, imannya hilang, maka dia tidak akan bisa kembali lagi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzu billah. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang rusak, dari hati yang mati, sehingga menyebabkan hidup kita menjadi tidak tenang, sehingga menyebabkan hidup kita menjadi hampa karena sebab kemaksiatan dan dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita sebagai hati yang salim, menjadi hati yang senantiasa berada di dalam ketaatan dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairin nabi alladzi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika al-latiful wahhab kama qala Allah taala fi kitabil karim innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la takunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.